Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Rahmat Romnoni. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu tentang kasus Ahok ya. Kasus Ahok tentang tindak pidana korupsi ya. Ini ada berita yang dilansir oleh Detik News ya. Adi Masardi laporkan Ahok ke KPK ya. Jadi ini terkait laporan tindak pidana korupsi selama dahulu ya. Ahok masih menjabat sebagai gubernur ya. Baik, kita langsung saja bacakan. Adi Masardi laporkan Ahok ke KPK. Basuki Cahayapurnama alias Ahok dilaporkan ke KPK. Pelaporan itu disebut berkaitan dugaan tindak pidana korupsi semasa Ahok menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta dan sebagai Gubernur DKI Jakarta. Pelaporan itu dilakukan oleh Poros Nasional Pemberantasan Korupsi atau PNPK yang mengklaim sebagai konsorsium gerakan masyarakat sipil anti korupsi. Mereka menyerahkan dokumen hasil penelitian terkait korupsi yang diklaim melibatkan Ahok saat menjabat Wagub dan Gubernur DKI Jakarta. Salah satunya pembelian RS Sumber Waras, ya, Rumah Sakit Sumber Waras, pembelian tanah sendiri di Cengkareng, kemudian ada CSR dan reklamasi dan lain-lain. Ini dokumen-dokumen yang kami berikan itu tidak seberapa dibandingkan dengan yang sudah dimiliki KPK. Ucap Adi Masardi selaku Presidium PNPK saat ditemui di KPK Jalan Kuningan Persada Jakarta Selatan. Dia mengaku sudah mengadukan perihal itu melalui unit pengaduan masyarakat KPK. Dia turut menunjukkan surat tanda terima pengaduan itu. Adi mengklaim perkara-perkara itu sebenarnya sudah ada di KPK. Dia berharap ketua KPK saat ini Firly Bahuri bisa mengentaskan persoalan itu ke publik. Kemudian yang paling gampang sebetulnya kasus korupsinya Ahok. Kasus korupsinya Ahok ini sudah di sini paling gampang. Kenapa paling gampang? Karena dari teman-teman di KPK tinggal mengeluarkan dari freezer, kemudian ditaruh di microwave 10 menit, sudah bisa disantap. Jadi sudah siap saji. Cuma karena di freezer kan di sini oleh komisioner lama. Kami berharap KPK pimpinan Pak Firly ini bisa lebih jelas melakukan pemberantasan korupsi, ucap Adi. Perihal pengaduan ini, Detikcom telah meminta konfirmasi kepada PLT juru bicara KPK Ali Fikri, tetapi belum direspon. Sementara itu Ahok saat dimintai tanggapan enggan berbicara banyak. Ngapain ditanggapin? Nanti dapat pemberitaan mereka. Semua yang dituduhkan sudah pernah diperiksa dan tuntas, kata Ahok ketika dihubungi Detikcom secara terpisah. Ya, itu sobat sekalian. Jadi memang kita harus mendukung ya pengungkapan tindak pidana korupsi yang kemarin mandek ya. Jadi tentang Ahok ini memang ternyata banyak sekali kasusnya ya. Tidak hanya pada saat beliau menjabat sebagai gubernur, tetapi banyak sekali. Ini ada sekitar 6 ya, atau 7 lah kasus Ahok ya. Pertama itu kasus korupsi saat menjadi Bupati Bangka Belitung. Kemudian kasus markup pembelian lahan RS Sumber Waras, Rumah Sakit Sumber Waras. Kemudian kasus pembelian lahan bekas Kedubes Inggris. Ada juga yang keempat, kasus pembelian lahan Rusun Cengkareng, kasus dana barter reklamasi Podomoro, kemudian kasus pembelian busway, dan yang 7 itu diduga menerima aliran dana EKTP saat menjadi anggota DPR di Komisi 2 tahun 2012 ya. Jadi kalau kita melihat ya, yang paling kentara tentang korupsi ataupun yang belum terselesaikan oleh KPK itu memang kasus pembelian lahan rumah sakit Sumber Waras ya. Dan itu memang besar sekali kalau kita merefresh ya atau flashback sesuai yang disampaikan Adi Masardi itu sebenarnya sudah ada di KPK, tinggal dikeluarkan saja dari freezer kemudian di microwave tinggal saji. Dan memang sudah ada ya. Dan memang
kalau kita melihat data-data yang sudah ada, ya angka-angka sudah ada, uh, yang kita patut sesalkan adalah kenapa tidak dahulu itu tidak segera diproses ya. Terkesan ada dalam tanda kutip pembelaan atau perlindungan dari penguasa kepada Ahok ini. Padahal apa yang lebih penting mana ya, dana anggaran yang apa namanya yang temuan dari yang temuan korupsi pengadaan RS sumber waras itu daripada Ahok sendiri ya, karena memang dana yang besar itu ternyata juga seharusnya bisa diselamatkan oleh negara. Kalau kita melihat laporan hasil keuangan DKI 2014 ya, memang ada temuan ya, ada 70 temuan yang nilainya itu sekitar 2,16 triliun ya, dan terindikasi kerugian negara 442,37 miliar. Terindikasi kerugian daerah 1,7 triliun ya. Jadi kekurangan penerimaan daerah itu sekitar 3,23 miliar. Kemudian administrasi 469,1 juta dan pemborosan sekitar 3,4 miliar. Jadi yang memang kentara itu memang pengadaan lahan RSSW atau rumah sakit sumber waras ya. Dan kalau kita melihat ini memang ada pelanggaran-pelanggaran ya. Dalam hukum itu kan ada perbuatan yang terkategori melawan hukum dan juga menyalahgunakan wewenang. Dan kalau itu disangkut pautkan dengan undang-undang, itu masuk undang-undang nomor 31 tahun 99 junto undang-undang 20 tahun 2001 ya, pasal 2 dan 3 tentang tindak pidana korupsi ya. Jadi kalau kita melihat ya, ada rekomendasi dari BPK untuk transaksi pembelian lahan RS sumber waras ini. Rekomendasi BPK setelah adanya penemuan adanya penyalahgunaan dan kerugian dana keuangan negara, itu rekomendasi BPK sudah dibatalkan saja gitu. Tetapi yang terjadi adalah pembelian itu terus dilakukan ya. Dengan kalau kita lihat ya, temuan BPK itu terjadi banyak penyimpangan ya. Jadi penyimpangan itu ternyata dimulai dari tahap perencanaan. Jadi awal sebelum melakukan pembelian lahan RSSW atau rumah sakit sumber waras itu ada penyimpangan dalam hal perencanaan ya, kemudian alokasi anggaran, kemudian pembentukan tim, pengadaan pembelian lahan RSSW, kemudian penentuan harga dan penyerahan hasil-hasil. Jadi prosesnya itu sudah mengalami banyak pelanggaran dan otomatis dalam hal ini saudara Ahok itu membayar tanah ya itu lebih mahal dari peruntukannya ya, karena NJOP yang ditetapkan itu NJOP yang ditetapkan itu lebih mahal ya, karena NJOP yang dipakai itu NJOP nilai jual objek pajak Jalan Kiai Tapak ya. Padahal kalau rumah sakit sumber waras sendiri itu berada di Tomang Utara yang NJOP-nya lebih rendah ya. Dan kalau kita melihat adanya pengakuan dari Kartini Mulyadi, pemilik lahan rumah sakit sumber waras, itu dia penerima pembelian lahan RSSW itu 355 miliar ya. Padahal dari pemerintah provinsi itu SPM surat perintah membayar itu 755 miliar ya. Jadi sekitar ada 400 miliar yang diselewengkan ya. 400 miliar yang diselewengkan dari pembelian lahan rumah sakit sumber waras. Ini memang laporan sudah lama ya, dan memang tidak ada tindak lanjut pada pemerintahan sebelumnya ya. Karena laporan sudah lama dan memang banyak hal ya. Ada indikasi bahwasanya ada perlindungan dari penguasa dan apabila kalau kita melihat saat ini ya, itu adanya juga bisa dipengaruhi dengan adanya revisi undang-undang KPK yang tentu saja dalam tanda kutip melemahkan KPK itu sendiri. Kalau kita melihat tindak pidana yang dilakukan oleh saudara Ahok memang sudah memenuhi syarat unsur untuk
terpenuhinya unsur pelanggaran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 99 junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 2 dan 3 tentang perbuatan terkategori melawan hukum dan menyalahgunakan wewenang yang menimbulkan kerugian keuangan negara ya. Dan di sini memang pidananya 4 sampai 20 tahun, tapi itu tidak diproses ya hingga saat ini. Makanya Ade Masardi mempertanyakan dan juga keinginan untuk membuka kembali dan memproses kasus yang benar-benar membuat keuangan negara rugi ya. Dan itulah ya, sobat sekalian, kalau kita melihat korupsi yang dilakukan oleh saudara Ahok ini sudah benar-benar melewati ambang batas. Dan kita merasa bahwasanya tidak ada keadilan dalam tanda kutip ketika seseorang koruptor itu merapat ke penguasa dan akhirnya sampai sekarang tidak ada tindak lanjut ya. Ya seperti itulah ya, dalam demokrasi itu memang sudah hal yang biasa ya, sudah hal yang biasa. Kenapa? Karena dalam proses pemilihan ataupun dalam hal pencalonan dan sampai menjadi gubernur itu dan pejabat yang lain itu perlu biaya yang besar ya. Jadi wajar ya kalau kita melihat bupati dan wali kota itu bisa sampai 25 sampai 30 miliar ya. Itu bupati saja. Belum kalau kita menyebut kata gubernur ya, gubernur. Apalagi kalau sudah presiden itu jumlah yang mereka keluarkan itu jumlahnya sangat banyak dan sangat berpotensi besar seseorang itu akan pastilah melakukan korupsi karena mereka harus mengembalikan dana yang sudah disetorkan oleh oligarki atau cukong ya. Dan memang ini sudah disampaikan oleh Bupati Kebumen ya bahwasanya tidak bisa tidak korupsi ya. Coba bayangkan ketika kita sudah dibiayai oleh cukong ataupun dibiayai oleh oligarki itu kita harus benar-benar mengembalikan ya, tidak ada makan siang gratis yang harus kita kembalikan dalam bentuk kebijakan ataupun dalam bentuk keleluasan kepada para korporasi atau pengusaha ya. Makanya yang kalau kita ingin menjadikan negara ini bebas korupsi ya, tetapi tetap memakai demokrasi itu seakan mimpi di siang bolong kan. Ya, karena memang demokrasi ini proses politiknya mempunyai syarat politik berbiaya mahal yang tidak akan bisa dikembalikan kalau tidak melakukan korupsi ya. Dan kalau kita melihat prosesinya yang seperti itu ya, hampir susah gitu untuk pejabat tidak mengembalikan melalui proses korupsi ya. Dan kalau kita melihat tidak semua korupsi iya, karena pejabat yang korupsi itu kadang korupsinya sedikit, ada yang besar dan ada yang diketahui, ada yang tidak diketahui ya. Yang kena OTT itu memang sedang apes ya. Tetapi dalam hal matematik kalau sudah orang dibiayai oleh cukong itu pastilah harus mengembalikan dana yang mereka pinjam dari cukong atau oligarki ya. Nah, itulah ya ketika kita memakai sistem demokrasi beda dengan sistem Islam. Ketika Islam itu diterapkan ya tidak akan ada ya biaya politik terlalu mahal ya. Pejabat itu ketika ditunjuk itu tidak perlu langsung kampanye ya. Dan mereka ya pada saat Islam itu diterapkan tentu saja yang ada adalah suasana ketakwaan individu yang akan terus ditanamkan oleh penguasa ya, dalam hal ini oleh khalifah ya. Khalifah akan menanamkan ketakwaan individu, kemudian juga tentu saja pejabat yang ditunjuk itu mempunyai hubungan antara dirinya dengan Allah SWT ya. Jadi ketika mempunyai ketakwaan individu sudah tidak mungkin ya melakukan korupsi ya. Dan kalaupun ya, dan di Islam juga mengenal
istilah pembuktian terbalik ya. Jadi setiap harta itu akan dihitung sebelum dia menjabat dan ketika selesai menjabat akan dihitung ya berapa sisa ataupun harta yang didapatkan, dan kalau mereka bisa membuktikan itu tidak apa-apa gitu. Kalau tidak bisa membuktikan dan itu terindikasi korupsi, itu akan dikenai sanksi ya. Pada dasarnya memang sistem Islam yang tidak berbiaya mahal ataupun dalam hal melakukan penjabatan inilah yang terus yang diterapkan oleh Islam, sehingga akan meminimasi dan sangat jauh berbeda dengan sistem demokrasi yang memberikan ruang ya untuk seseorang untuk korupsi ya. Makanya kita berharap bahwasanya negeri ini mampu melihat solusi ya permasalahan sebenarnya ini apa ya. Permasalahan sebenarnya ini apa ya, bukan hanya ganti pejabat atau ganti penguasa, tetapi sistemnya itu memang harus diganti agar seperti mobil gitu ya. Seperti mobil. Kalau kita mobilnya sudah bobrok ya, dan hanya ganti supir saja itu tidak akan membantu, tetapi mobilnya juga harus diganti untuk mendapatkan kehidupan yang baik ya. Sistemnya itu yang menjadi core, itu yang menjadi permasalahan yang harus diganti. Oke, gitu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya Rahmat Romli, jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.